Gunung Kidul, awal tahun 2023. Pernikahan Laras dan Bara menjadi pesta paling meriah di desa mereka. Siang dan malam selalu terang, kegembiraan bisa dirasakan semua orang. Para tamu berkumpul di bawah tenda yang terhampar luas, dihiasi dengan kain warna-warni dan lampu-lampu gemerlap. Semua memakai pakaian terbaik mereka karena tidak ingin terlihat lusuh di acara seramai itu. Para tamu juga merasa terhormat karena diundang datang. Meja-meja panjang dipenuhi oleh hidangan lezat yang disajikan untuk semua orang. Mulai dari rendang yang syarat dengan rempah-rempah hingga kue-kue manis yang menggugah selera. Keluarga Bara menyelenggarakan pesta pernikahan itu dengan sangat meriah untuk menyambut pengantin perempuan yang resmi menjadi anggota keluarga mereka. Suara musik dangdut mengalir kencang. Anak-anak terpana melihat biduan wanita meliukkan tubuhnya di atas panggung, sementara ibu mereka sibuk menjewer sang suami yang kedapatan terenganga menyaksikan biduan yang molek. Laras tersenyum malu-malu ketika mendapat ucapan selamat dari para tamu. Dia merasa ada yang hangat di hatinya saat melihat wajah-wajah ramah dan mendengar suara riuh yang memenuhi udara. Di sebelahnya, Bara diam-diam meremas tangan Laras dengan erat, menggambarkan kebahagiaan yang sama. Seorang tamu tua, Mbah Joko, berjalan tertati-tati mendekati mereka dengan senyum lebar di wajahnya. "Selamat ya, Laras dan Bara. Semoga kalian berdua mendapatkan berkah dan kebahagiaan sepanjang hidup." Laras tersenyum manis. "Terima kasih banyak ya Mbah. Doa dan ucapan selamat dari Mbah itu sangat berarti bagi kami." Bara menambahkan dengan sopan. "Kami sungguh berterima kasih karena Mbah Joko bersedia datang dalam hari istimewa kami." Mbah Joko mengangguk mengerti. "Aku jadi ingat ketika masih muda, kalian berdua ini mengingatkanku pada hari pernikahan dulu. Semoga kalian selalu menjaga cinta dan kesetiaan satu sama lain." "Kami juga pasti berharap begitu Mbah. Terima kasih atas nasihat dan doanya." Lagi-lagi Bara yang menjawab setelah menerima senggolan Laras yang masih tersipu malu. Setelah itu, mereka berdua menerima ucapan selamat dari tamu-tamu lainnya, merasa bersyukur atas dukungan dan kehadiran semua orang dalam momen istimewa mereka. Kedua orang tua Laras, Ibu Tini dan Pak Surya pun ikut tersenyum lebar ketika mereka melihat putri mereka bersanding dengan Bara di atas pelaminan. Mereka duduk di kursi kehormatan, memperhatikan dengan bangga dan penuh kasih saat Laras dan Bara sesekali saling lirik lalu tersenyum simpul. Bu Tini menepuk pelan tangan Pak Surya, matanya berkaca-kaca ketika ia berkata, "Pak, lihat Pak, betapa bahagianya anak kamu Pak. Dia cantik sekali Pak. Bahagia hari ini." Pak Surya tersenyum bahagia, matanya sedikit basah. "Ya Bu, ini adalah momen yang kita tunggu sejak dulu. Laras beruntung bertemu Bara yang baik dan mencintai Laras tulus hati. Kita juga harusnya bersyukur karena akhirnya Laras menemukan jodoh yang baik." "Benar Pak, kita sudah berdoa untuk kebahagiaannya selama bertahun-tahun, dan sekarang doa-doa kita terkabul." Bu Tini mengangguk setuju, diusapnya sudut matanya yang sedikit basah. Beberapa hari setelah bulan madu, Bara mendekati Laras yang sedang menyisir rambut di depan cermin rias. Bara berdiri di belakang Laras dengan ekspresi tegang di wajahnya. Ia memegang pundak Laras dengan lembut, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk disampaikan. "Laras," ucap Bara dengan hati-hati, "aku ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin kurang kamu sukai. Bagaimana jika setelah ini kita tinggal bersama ibu?" Laras menatap Bara dengan tatapan terkejut, namun sesaat kemudian wajahnya bersinar lembut. "Tentu saja Mas Bara, aku tidak keberatan kok tinggal dengan ibu." "Aku pikir kamu akan menolak."
Maklum, saat ini kan banyak menantu yang tidak mau tinggal serumah dengan mertuanya. Bara merasa lega mendengar jawaban Laras. Laras tertawa, memperlihatkan dua lesung pipi yang membuat ia semakin terlihat cantik. Itu karena istrimu ini berbeda dengan menantu di luar sana. Mas Bara harus bersyukur karena memperoleh istri cantik dan baik sepertiku. Bara ikut tertawa lalu memeluk Laras dengan erat. Kamu memang istri yang luar biasa, Laras. Terima kasih ya. Terima kasih atas segalanya. Laras berjalan di sepanjang lorong yang luas di rumah orang tua Bara. Matanya terpana oleh keindahan arsitektur tradisional rumah joglo tersebut. Dia memandang setiap sudut dengan penuh kagum, merasakan sentuhan sejarah yang terpancar dari setiap detail bangunannya. Bara tersenyum melihat reaksi Laras yang kekanakan. Kamu gak takut? Mata Laras melebar penuh antusias. Loh, kenapa harus takut? Sejak dulu aku selalu membayangkan akan tinggal di rumah tradisional seperti ini. Dan ternyata mimpiku benar-benar jadi kenyataan. Ah, aku senang kamu menyukainya. Rumah keluargaku. Rumah ini dibangun oleh bapaknya ibu dan tetap terawat meskipun sudah lewat beberapa generasi. Ibu juga senang kalau kamu mau tinggal di sini, Ras. Sebuah suara tiba-tiba mengejutkan Laras. Laras berbalik. Seorang perempuan sudah menunggu kedatangan mereka sejak tadi, namun dia memilih untuk terus berdiam diri sampai menunggu saat yang tepat. Perempuan dengan rambut yang masih terlihat hitam legam tanpa uban itu adalah Bu Rati, ibunda dari Bara yang juga menjadi ibu mertua Laras. Laras tersenyum malu mendengar sambutan dari ibu mertuanya. Walau sudah beberapa kali bertemu, Laras masih saja terkesima oleh kecantikan Bu Rati. Ya, meskipun sudah berusia 65 tahun, wajahnya masih memancarkan pesona yang memikat, senyumannya memberikan daya pikat yang hangat dan mengundang. Terima kasih, Bu, kata Laras sedikit tersipu. Laras pasti terlihat seperti anak-anak ya karena heboh sendiri pas masuk ke sini, ucapnya untuk menutupi perasaan salah tingkah. Ya ampun, ibu mana yang mungkin berpikir seperti itu? Ibu tuh malah senang karena Laras tidak sungkan-sungkan di sini. Bu Rati tersenyum lebih lebar lagi. Dan ibu juga senang kamu bersedia tinggal di rumah ini. Bara mengangguk setuju, ia juga sependapat dengan ibunya. Bu Rati memandang mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kamu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga kami dan anggap rumah ini juga sebagai rumah kamu, Laras. Laras tersenyum hangat, matanya terasa sedikit panas karena merasa terharu. Mereka pun lalu melangkah masuk ke ruang tengah yang luas dan terang. Terlihat wayang yang menghiasi dinding rumah. Bu Rati mengikuti arah pandangan Laras yang diam-diam mengagumi salah satu wayang kulitnya. Itu wayang Werkudara, Ras. Oh, ibu suka wayang? Tanya Laras kaget. Lalu, kenapa kemarin tidak tanggap wayang saja, Bu? Atau jangan-jangan organ tunggal kemarin itu permintaan Mas Bara ya, yang ingin melihat biduan seksi. Laras mencubit Bara dengan gemas. Bara yang sedang minum menjadi tersedak karena cubitan istrinya. Cemburuan banget sih. Acara dangdutan kemarin itu memang pilihan ibu, bukan aku. Mereka berdua saling bercanda tanpa menyadari perubahan raut wajah Bu Rati. Wayang itu adalah pemberian teman ibu. Gilanya, setelah berhasil menenangkan diri. Ibu sendiri bukannya tidak mau menanggap wayang waktu acara hajatan kalian kemarin. Tetapi warga desa sekarang kan lebih suka dangdutan karena mungkin lebih meriah. Ngomong-ngomong ada makanan apa ya, Bu? Aku lapar, Bu. Setelah Bara, Rati menarik nafas lega karena anak dan menantunya tidak menunjukkan sifat curiga sama sekali. Ada, tentu saja. Tunggu di sini ya. Ibu akan menyiapkannya dulu. Bu Rati bergegas ke dapur. Ya, walau sudah berumur, perempuan itu masih nampak sangat gesit. Aku bantu ibu dulu ya, Mas, ujar Laras yang segera mengikuti ibu mertuanya. Laras masuk ke dapur dengan langkah ringan, siap membantu Bu Rati menyiapkan makan siang. Namun,
Begitu ia memasuki ruangan, pandangannya tertuju pada sosok perempuan yang tengah sibuk di sudut dapur. Perempuan tersebut rambutnya disanggul dan terlihat memakai kebaya berwarna hitam. Saat Laras mendekat, perempuan itu tetap sibuk dengan pekerjaannya seolah tak mempedulikan kehadiran Laras. Suasana dapur terasa begitu sepi, hanya terdengar suara gemerincing alat-alat dapur yang digunakan perempuan itu. "Permisi," gumam Laras pelan mencoba menyapa perempuan tersebut. "Maaf, nama saya Laras. Saya baru saja pindah ke sini." Namun, perempuan itu hanya menunduk lebih dalam lagi tanpa menoleh atau memberi respons apapun. Tatapan matanya terlihat kosong, seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Laras merasa kebingungan dan sedikit tertegun karena sikapnya yang misterius dan cenderung menakutkan. Laras mencoba sekali lagi, kali ini dengan suara yang sedikit lebih keras. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Namun perempuan itu masih diam, tak ada respon sama sekali, hanya tangannya yang bergerak-gerak di tengah cahaya remang-remang dapur menambah kesan misterius padanya, terlebih lagi karena dia tak menggubris Laras. Laras mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan perempuan itu, namun dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan secara tepat perasaannya. Laras merasa dirinya tak diinginkan di dapur, sehingga dia memilih segera keluar dari ruangan tersebut. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Laras memilih untuk meninggalkan dapur dengan cepat sehingga luput memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Suara piring jatuh membuat Laras memeki kaget. Rupanya ia menabrak Bu Rati yang sedang membawa beberapa piring bersih. "Ibu, maafkan Laras yang sembrono, Bu." Laras bergegas mengumpulkan pecahan beling di lantai sambil meminta maaf pada sang mertua. "Sudah, tidak apa-apa. Ibu masih punya kok piring yang lain. Yang penting kamu tidak apa-apa." Rati menjawab dengan tenang. "Kamu itu sedang apa di sini?" "Laras kesini untuk bantu ibu menyiapkan makan siang, tapi sudah ada mbak itu di dapur." Laras mengarahkan telunjuknya ke sudut ruangan. Bu Rati mengikuti arah pandangan Laras melihat ke sudut dapur yang ditunjuknya. "Tidak ada siapa-siapa, Ras." "Loh, itu di sana loh, Bu." Laras masih menunjuk ke arah yang sama dengan sedikit bingung, namun sebelum Bu Rati bisa menjawab, Laras menyadari bahwa sosok perempuan tadi itu tiba-tiba saja tidak terlihat lagi. Laras menggosok matanya berkali-kali. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia jelas-jelas melihat sosok perempuan itu berdiri di sana, tetapi sekarang dia lenyap begitu saja, seolah-olah hanya bayangan yang lewat begitu cepat. "Laras, apa sebenarnya yang kamu lihat?" tanya Bu Rati hati-hati begitu melihat reaksi heran Laras. Laras mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. "Bu, tadi ada perempuan di sana, di sudut dapur, tapi dia hilang sekarang." Rati mengerutkan kening, dia mulai mencemaskan kondisi menantunya. "Kamu yakin? Mungkin kamu salah lihat." Laras menggelengkan kepala dengan tegas. "Tidak, Bu. Saya yakin saya melihatnya. Saya melihat orang itu di sana, tapi sekarang dia benar-benar tidak ada." Rati menatap Laras dengan tatapan bimbang. Dia tahu Laras bukan tipe orang yang suka berbohong, jadi dia tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja diceritakan menantunya. "Mungkin kamu lelah, Laras. Mengurus pernikahan dan pindah ke rumah baru memang bisa saja membuatmu stres," ujar Bu Rati dengan lembut. "Sudah, jangan terlalu dikhawatirkan tentang hal itu. Ayo, kita lanjut menyiapkan makan siang." Laras merasa sedikit lega mendengar kata-kata ibu mertuanya. Mungkin benar, pikirnya. Mungkin dia hanya lelah sehingga berimajinasi secara berlebihan. Akan tetapi, ada perasaan tak nyaman yang tetap mengganggunya. Bahkan, Laras sulit menghapus bayangan perempuan misterius yang baru saja ia lihat tadi. Mereka melanjutkan menyiapkan makan siang tanpa berbicara. Suasana yang hening harusnya terasa damai, tapi tidak untuk saat itu. Meski kedua tangannya sibuk, batin Laras terus bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang ia lihat di sudut dapur tadi?
Dan mengapa sosok perempuan itu menghilang begitu cepat? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelitik pikirannya, membuatnya semakin gelisah. Tadi aku melihat perempuan aneh di dapur, Mas. Celetuk Laras ketika ia membawakan lodeh ke meja makan. Loh, siapa? Bara justru balas bertanya. Itu dia, aku juga tidak tahu. Mungkin dia tetangga kamu, Mas. Laras menggigit bibir ragu. Tapi dia cepat sekali perginya. Aku belum sempat kenalan. Ciri-cirinya bagaimana? Bara mencopot tempe goreng yang masih panas di atas piring. Tua, muda, cantik, atau biasa-biasa saja? Aku ndak sempat lihat mukanya. Dia menunduk terus. Yang pasti dia itu memakai sanggul dan kebaya hitam model lama. Aneh kan, Mas? Zaman sekarang masih ada orang yang memakai pakaian seperti itu. Laras terus mencerocos tanpa menoleh ke arah Bara. Karena itulah ia tidak melihat reaksi Bara yang tampak aneh. Laras baru berpaling setelah mendengar suara suaminya tersedak hebat. Makanya kalau makan itu jangan buru-buru, Mas. Tersedakan, Laras segera mengulurkan air putih, lalu menepuk-nepuk punggung suaminya agak keras. Kamu benar-benar melihat perempuan itu? Tanya Bara setelah batuknya mulai mereda. Laras mengernyitkan kening. Ya buat apa aku bohong? Bara menarik tangan Laras, memberikannya isyarat agar berbicara dengan suara pelan. Mereka pun sama-sama terdiam ketika Bu Rati datang. Siang hingga malam dilalui dengan tenang. Tak ada yang mengungkit penglihatan Laras. Barulah setelah Bu Rati masuk ke dalam kamar, Bara mulai bercerita mengenai penampakan yang dilihat oleh istrinya. Ternyata sosok itu sudah lama menghantui desa. Konon dia adalah sinden yang mati penasaran. Perempuan cantik yang juga salah satu primadona di paguyuban itu meninggal dalam keadaan leher yang terpenggal. Pembunuhnya belum ketahuan. Mungkin itu alasannya kenapa sosok itu masih bergentayangan. Mata Laras membesar mendengar cerita dari Bara. Ia bergidik ngeri saat suaminya menggambarkan sosok sinden hantu bernama Lastri. Untung aku ndak lihat wujudnya yang mengerikan. Laras bergidik takut. Bisa-bisa aku pingsan, Mas. Baras hanya menyeringai mendengar keluhan istrinya. Dia lalu memperingatkan kepada Laras agar tidak menceritakan kejadian itu pada sang mertua. Sebelum meninggal, Lastri itu adalah sayangan ibu. Selagi beliau masih muda dulu, mereka sering bersaing untuk mendapatkan job. Makanya ibu tidak suka mendengar namanya disebut-sebut. Laras, tolong belikan kembang 7 rupa di pasar nanti ya. Bu Rati berpesan kepada Laras yang bersiap-siap berbelanja. Untuk apa ya, Bu? Tanya Laras sambil menerima uang yang diserahkan mertuanya. Sudah, belikan saja, jangan sampai lupa. Hanya itu yang dikatakan oleh Bu Rati. Laras mengangguk meskipun sedikit ragu. Ya, mertuanya memang jarang berbicara sehingga Laras harus membiasakan diri dengan perempuan pendiam itu. Saat Laras tiba di rumah, ia menemukan Bu Rati yang sedang menunggunya dengan tidak sabaran di teras. Mana kembangnya, Ras? Bener yang ini nggak, Bu? Laras mengeluarkan plastik berisikan kembang melati, mawar, kenanga, kantil, dan tabung apalagi. Mertuanya mengangguk puas. Ia lalu masuk ke dalam rumah dengan mengambil bungkusan itu. Tak lama kemudian, dia keluar lagi dengan membawakan nampan berisi segelas kopi yang tampak kental. Piring kaca berisikan kembang setaman atau 7 rupa diletakkan di dekat gelas kopi. Wangi menyengat dari kembang membuat Laras meringis sehingga ia menyingkir dari tempat itu. Ibu pergi dulu. Bu Rati berjalan pergi, meninggalkan Laras yang masih berdiri bengong di teras rumah. Dia baru saja berniat masuk kembali ke dalam untuk menyimpan ikan dan sayur yang telah dibelinya di pasar tadi. Namun dari sudut matanya Laras melihat sekelebat bayangan dari samping rumah. Laras terkejut. Ia langsung berbalik menatap sosok yang kini terlihat menyusul mertua Laras. Laras menatap perempuan misterius yang berjalan di belakang Bu Rati itu dengan ketakutan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di dahi Laras. Kebaya hitam yang dipakainya membuat Laras bisa langsung mengenalinya. Ya, perempuan itu seperti sosok yang muncul di sudut dapur Bu Rati.
Wajahnya memang tidak terlihat, tetapi Laras tak sanggup untuk menatap lebih lama. Sensasi dingin merambat di sepanjang tulang punggungnya seolah memperingatkannya akan kehadiran yang tidak biasa ini. Laras mencoba menjerit, memperingatkan mertuanya agar menyadari kehadiran sosok misterius itu, namun jangankan berteriak, membuka mulut pun tak bisa dilakukan Laras. Aroma wangi kembang tujuh rupa yang dibawa Rati semakin menyengat hidung, menusuk hidung Laras, memaksanya untuk menghirup aroma manis yang memualkan itu. Tubuh Laras terasa kaku, tidak ada tenaga untuk bergerak, mengedipkan mata pun ia tak sanggup. "Kamu liatin apa? Kok sampai melotot seperti itu, Ras?" Seperti terlepas dari kungkungan, Laras mendadak bisa bergerak lagi. Tubuhnya yang tadinya kaku kini terduduk lemas di lantai. Air matanya turun deras, membuat Bara panik melihat Laras yang tiba-tiba saja menangis tanpa alasan. Bara mencoba meraih tangan Laras yang gemetar, tetapi ia tersentak ketika merasakan tubuh istrinya yang begitu dingin. "Loh, Ras, kamu kenapa?" Bara mengguncang pelan bahu istrinya, namun bukannya tenang, Laras justru menangis bertambah keras. Bara bergegas mengambil air putih. Ia lalu membantu Laras minum dengan perlahan agar istrinya tidak lagi histeris. Laras menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum mengungkapkan tentang apa yang tadi dilihatnya. "Mas, tadi aku melihat perempuan itu lagi." "Loh, apa? Apa yang kamu lihat?" Bara bertanya, matanya memandang khawatir. "Perempuan yang kulihat waktu itu, Mas," Laras menjawab dengan suara yang masih gemetar. "Dia muncul begitu saja, lalu mengikuti ibu yang pergi keluar rumah." Bara merasa jantungnya berdebar keras di dadanya. "Sinden Lastri?" Laras mengangguk sambil menelan ludahnya. Ia masih terguncang oleh pengalaman yang baru saja dialami. Aku yakin sekali kalau itu Lastri. Ciri-cirinya sama dengan yang aku lihat waktu itu." Bara merangkul Laras erat-erat, mencoba memberikannya sedikit kehangatan. "Apa salah aku, Mas? Kenapa dia selalu menghantuiku bahkan di siang bolong seperti ini?" Laras bertanya, matanya mencoba mencari kepastian dalam pandangan Bara. Bara tak bisa menjawab. Dia hanya menarik nafas panjang lalu membantu Laras berdiri. "Kamu istirahat dulu aja di kamar ya. Gak usah masak dulu. Kalau ibu tanya, aku akan bilang kamu mendadak sakit sehingga harus istirahat sampai sehat lagi ya." Bara hanya bisa menenangkan istrinya yang masih gemetar akibat kejadian itu. Laras mengangguk. Meskipun ia masih merasa cemas, ia berjalan dengan tangan masih digandeng Bara. Hari itu berlalu begitu saja. Tidak ada tanda-tanda kejadian mengerikan yang terjadi sebelumnya. Bara tetap bersikap biasa, begitu pula Laras yang berusaha melupakannya. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan mereka pun kembali normal. Namun, tanpa mereka semua sadari, kehadiran sosok sinden itu masih mengganggu Laras dalam mimpinya setiap malam. Seringkali, Laras terbangun dalam dingin yang menusuk tulang, sementara keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuh. Dia seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Bara melihat perubahan dalam perilaku Laras. Ia menjadi semakin tertutup dan gelisah, seringkali terlihat cemas dan lelah. Meskipun dia mencoba menanyakan apa yang salah, Laras selalu saja menyangkal dan mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Namun, semua berubah ketika Laras pergi ke kamar mandi untuk membuang hajat kecil di tengah malam. Ia berusaha membangunkan Bara, tetapi suaminya yang tampak kelelahan setelah bekerja seharian mengawasi petani di ladangnya tidak bisa dibangunkan dengan mudah. Mas Bara, aku mau kencing. Temen yuk." Rengek Laras. Bara hanya mengangguk, tapi matanya tetap terpejam rapat walau Laras berulang kali berusaha membangunkannya. Kantung kemih yang sudah penuh membuat Laras tak bisa lagi menunggu lebih lama. Suara gemuruh petir memecah keheningan malam saat Laras melangkah menuju ke kamar mandi. Ia berjengit sedikit. Ya, bagaimanapun juga, Laras masih merasa ngeri kalau teringat kejadian seram beberapa minggu yang lalu.
Dicobanya untuk mengusir pikiran yang mengganggunya. Dia harus segera buang air sebelum ngompol di dalam rumah. Laras mengembuskan nafas lega. Setelah berhasil ke belakang, seluruh ruangan tampak terang benderang karena memang Laras menyalakan semua lampu. Dia merasa lebih aman karena cahaya yang terang. Namun ketika Laras hendak keluar dari dalam kamar mandi, darahnya seolah berdesir. Ada hembusan angin yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Laras merabanya, lalu terdiam kecut. Daripada disebut hembusan angin yang masuk melalui ventilasi, lebih tepat jika dikatakan ada orang yang meniup tengkuknya dari arah belakang. Tapi pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Laras meloncat ke depan, tangannya membuka pintu kamar mandi, tetapi gagang pintu terasa tidak bergerak, seolah-olah dikunci dari luar. Mustahil, gumam Laras ketakutan. Ia mencoba membuka pintu lagi dan lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Laras di sini mulai panik karena pintu yang tak kunjung terbuka. Lampu kamar mandi yang tadi menyala terang pun kini ikut berkelap-kelip, mengancam akan padam kapan saja. Mas, tolong mas, Laras berteriak kencang sambil berusaha membuka pintu yang masih terkunci rapat. Dia harus segera keluar sebelum lampu itu benar-benar padam, lalu dirinya terjebak di dalam kamar mandi yang gelap gulita. Mas Bara, tolong, teriak Laras lagi, suaranya nyaring menggema di ruangan sempit itu. Mas Bara. Laras masih berteriak-teriak, tangannya memukul pintu berkali-kali, namun jangankan terbuka, gagang pintu itu justru tidak bisa digerakkan lagi. Lampu berkedip satu kali lagi, sesaat kamar mandi menjadi gelap gulita. Laras bersandar di pintu, matanya menatap nanar ke sekeliling. Di dekat bak mandi, matanya terpaku. Ada bayangan gelap yang menarik perhatiannya. Bayangan serupa asap perlahan memadat, lantas menyerupai sesosok manusia. Laras memejamkan mata. Ia tak berani melihat lagi. Udara terasa semakin dingin dan perasaan Laras mengatakan itu adalah sosok sinden yang selama ini selalu menerornya. Dirasakan olehnya, sosok sinden itu semakin mendekat. Laras mencoba menjerit sayang, suaranya tercekat di tenggorokan. Dia ingin pingsan agar tidak diganggu lagi. Tetapi kesadarannya ternyata masih tetap bertahan. Sosok sinden itu mendekat pelan, menyebarkan bau manis bercampur busuk ke sekitarannya. Laras melangkah mundur ke belakang. Hanya saja kini ia sudah terpojok dan bersandar di dinding. Laras terjebak, tubuhnya merosot. Mata Laras kini membelalak lebar penuh kehororan. Jangan sentuh, ratap Laras putus asa. Tetapi sosok sinden itu terus mendekat. Laras bisa merasakan tatapan dalam gelap itu menembus jiwanya, menyisakan rasa takut yang tidak terlupakan. Detak jantung Laras semakin cepat, bibirnya gemetar, mencoba melafazkan zikir. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Laras jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar dalam ketakutan yang masih menghantui pikirannya. Laras, Bara yang membuka pintu kamar mandi. Dia datang dengan tergesa-gesa karena tidak menemukan Laras di tempat tidur. Ketika Bara akhirnya menemukannya, Laras menceritakan semua yang terjadi dengan suara gemetar. Bara memeluknya erat-erat, merasakan denyut jantung Laras yang masih berdegup dengan keras. Ada apa ini? Kok ribut tengah malam? Rati rupanya menyusul dari belakang. Kamu itu kenapa? Kok bisa terkunci di dalam kamar mandi, Laras? Laras dan Bara saling bertukar pandang, merasa tertekan oleh kehadiran Bu Rati. Namun mereka tahu bahwa tidak mungkin bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama lagi. Dengan takut-takut, Laras pun mulai menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana dia terjebak di dalam kamar mandi dan dihantui oleh perempuan berkebaya hitam yang sangat menyeramkan. Bu Rati mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Wajahnya memucat, menahan emosi saat ia mendengar cerita itu. Lalu, kalian berdua sepakat untuk tidak memberitahukanku tentang ini. Ujarnya dengan suara gemetar menahan marah. Kalian menganggapku itu tidak penting dalam masalah ini. Laras dan Bara hanya bisa menundukkan kepala. Mereka merasa bersalah karena telah menyembunyikan kebenaran dari Bu Rati. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat suatu kesalahan besar dengan tidak meminta bantuan atau nasihatnya semenjak awal.
Bu Rati menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan amarahnya. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memperdebatkan masalah itu. Yang terpenting adalah mengatasi ancaman yang mengganggu keluarga mereka. Duduk, ujarnya. Akhirnya suasana kini lebih tenang. Aku akan menemukan cara untuk mengusir roh jahat itu dari rumah ini. Laras dan Bara patuh, memasuki kamar dengan hati-hati sesuai dengan perintah Rati. Mereka lalu duduk di atas kasur, sementara Bu Rati mulai mempersiapkan sesajen berupa kopi kental hitam. Dengan gerakan yang mahir, Bu Rati mulai membaca mantra tanpa henti sambil menyalakan dupa. Aroma dupa yang tidak familiar di penciuman Laras membuatnya terbatuk-batuk. Akan tetapi, Laras berusaha untuk tidak batuk lagi setelah menerima tatapan tajam dari sang ibu mertua. Pada satu titik, ketika Bu Rati merasa kelepasan untuk berbicara, suaranya menusuk keningnya malam. Kematianmu itu salahku. Jadi jangan bawa-bawa menantuku, ujarnya tajam, membuat Laras dan Bara terdiam dalam keheranan. Keesokan harinya, setelah Bara berangkat bekerja, Laras mendekati Bu Rati yang sedang termenung di teras rumah. Maafkan ibu ya Ras. Sebelum Laras sempat berbicara, Bu Rati sudah menyapanya lebih dulu. Ibu lupa, kemarin itu hari Selasa. Lupa menyediakan sesajen dan juga kembang. Laras tersenyum. Maafkan Laras kalau lancang ya Bu. Tapi sebenarnya siapa perempuan itu dan kenapa ibu harus menyiapkan sesajen untuknya? Kamu pasti sudah pernah mendengar nama Lastri dari Bara kan? Dia pasti juga pernah bercerita kalau ibu itu bermusuhan dengan almarhumah Lastri. Lati menarik nafas panjang. Tapi masih ada banyak hal lain yang belum Bara ceritakan. Bu Rati memandang ke kejauhan, lalu ia mulai bercerita. Pada sekitaran tahun 1984, di desa Jati Ayu berdiri sebuah rumah kayu tua yang menjadi pusat bagi satu paguyuban terkenal. Di dalamnya terdapat dua sosok sinden yang menjadi pujaan hati warga desa, Rati dan Lastri. Rati terkenal karena senyum lembutnya selalu menarik perhatian dengan suaranya yang merdu, sementara Lastri dengan kecantikannya yang memukau, ia sering kali terlihat angkuh dan sombong. Suatu hari, terdengarlah kabar menggemparkan desa. Juragan paling kaya di desa yang bernama Dharma telah melamar Rati untuk menjadi istrinya. Kabar ini pun menyebar dengan sangat cepat, memancing beragam reaksi dari warga desa. Beberapa menganggapnya sebagai kesempatan emas bagi Rati untuk bisa meningkatkan status sosialnya, sementara yang lain merasa khawatir akan nasib paguyuban yang akan kehilangan salah satu primadonanya. Di dalam rumah kayu tua itu, Rati duduk termenung di sudut ruangan. Ia merenungkan tawaran Pak Dharma dengan hati yang bimbang. Sementara di seberangnya, Lastri berdiri dengan sikap angkuhnya, menatap sinis kepada Rati. Kenapa kau terlihat ragu, Rati? Tanya Lastri dengan suara yang penuh sindiran. Apa Dharma masih belum cukup bagus untukmu? Rati menghela nafas dalam-dalam. Aku belum tahu.